warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siska Afrina, NIM 19005039. Di sini saya akan menjelaskan atau mempraktekkan tentang metode BUS. Baiklah, saya akan share screen. Saya akan membahas tentang lembaga sosial di masyarakat. Pengertian lembaga sosial disebut juga peranata sosial atau institusi sosial. Lembaga sosial adalah seperangkat aturan yang berkisar suatu kegiatan atau kebutuhan sosial tertentu. Menurut para ahli, struktur budaya yang dirancang untuk menemukan dan memenuhi sosial produk. Menurut Harton adalah suatu sistem hubungan sosial yang mengandung nilai-nilai dan prosedur tertentu. Ciri-ciri lembaga sosial. Ciri-ciri lembaga sosial adalah pola pikir yang terwujud dari aktivitas sosial. Yang kedua, suatu lembaga sosial merupakan tradisi. Yang ketiga, mempunyai alat dan perangkat untuk mencapai tujuan sosial. Yang terakhir, merupakan lembaga dari peranata. Selanjutnya, setelah saya menjelaskan tadi tentang lembaga sosial, selanjutnya saya akan membagi rekan-rekan menjadi dua kelompok untuk membahas lembaga sosial lebih lanjut. Saya akan membagi menjadi dua kelompok. Kelompok pertama yaitu Lydia, Rahma, dan Rizatul. Kelompok kedua yaitu Yolanda dan Feby. Saya akan memberikan kalian waktu 5 menit untuk mendiskusikan tentang apa itu lembaga sosial. Saya akan memberikan waktu 5 menit, dipersilakan dari sekarang. Baiklah, waktunya telah habis. Tugas yang saya berikan kepada masing-masing kelompok yaitu kelompok 1, tolong jelaskan tujuan lembaga sosial. Dan untuk kelompok 2, jelaskan proses pelembagaan sosial. Kepada kelompok 1 dipersilakan untuk menjelaskan dan mempresentasikan tentang tujuan lembaga sosial. Kepada kelompok 1 Baiklah, izin mempresentasikan materi kelompok 1 tentang tujuan lembaga sosial. Lembaga sosial mempunyai tujuan untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan pokok manusia. Menurut Dr. Andus Ahmadi, lembaga sosial mempunyai beberapa fungsi, yaitu yang pertama, memberikan pedoman pada anggota masyarakat bagaimana bertingkah laku atau bersikap dalam menghadapi masalah-masalah dalam masyarakat, terutama yang menyangkut kebutuhan-kebutuhan manusia. Yang kedua, menjaga kebutuhan masyarakat. Jadi tujuan dari lembaga sosial ini yaitu menjaga kebutuhan masyarakat. Yang ketiga, tujuan lembaga sosial ini yaitu memberikan pegangan kepada masyarakat untuk mengadakan pengendalian sosial terhadap tingkah laku anggota-anggotanya. Baiklah, sekian penyampaian materi dari saya kembalikan kepada moderator. Selanjutnya, kita akan berdiskusi tentang penjelasan atau presentasi dari kelompok 1. Jika ada pertanyaan dari kelompok 2 kepada kelompok 1, dipersilakan.
Izin bertanya. Baik, dipersilakan. Saya ingin bertanya mengenai lembaga sosial. Mengapa kita harus mempelajari dan mengetahui dari lembaga sosial? Baiklah, langsung saja. Mohon maaf sebelumnya mematikan kamera. Langsung saja, mengapa kita perlu mempelajari atau mengetahui lembaga sosial? Lembaga sosial atau institusi sosial adalah pihak yang mengatur rangkaian atau prosedur terkait dengan hubungan antar individu dalam berkehidupan masyarakat. Nah, manfaat dari mempelajari atau mengetahui tentang lembaga sosial ini, yaitu kita dapat mengetahui lembaga sosial yang ada di negara kita atau di daerah kita. Dapat mempelajari lembaga sosial seperti membantu satu sama lain dan dapat menjadi contoh untuk kehidupan kita. Sekian jawaban dari saya kembalikan kepada penanya. Baik, terima kasih kepada pemateri atas jawabannya. Saya juga dapat memahaminya. Baik, itulah hasil diskusi dari kelompok 1. Selanjutnya, kepada kelompok 2, dipersilakan untuk mendiskusikan atau menampilkan presentasi dari diskusinya. Dipersilakan. Baiklah, terima kasih. Duluan, Yolanda. Baik, terima kasih, Feby. Izin menampilkan hasil diskusi kami. Menurut kelompok kami, lembaga sosial terbentuk dari nilai-nilai dan norma-norma, adat-adat, tata kelakuan, dan unsur-unsur budaya lainnya yang hidup di masyarakat. Nilai-nilai dan norma itu mengarahkan dan berperan dalam membentuk pola perilaku masyarakat. Nilai dan norma akan mengalami suatu proses yang pada akhirnya akan menjadi bagian tertentu dari lembaga sosial. Proses tersebut disebut proses pelembagaan. Proses pelembagaan adalah suatu proses yang dilewati nilai dan norma yang baru untuk menjadi bagian dari salah satu lembaga sosial. Setelah dikenal, diakui dan dihargai oleh masyarakat, maka norma yang baru itu akan ditaati oleh masyarakat dalam kehidupan sehari-hari. Proses ini tidak hanya berhenti pada sampai di sini saja, namun nilai dan norma sosial tersebut diserap oleh masyarakat. Proses penyerapan nilai-nilai dan norma oleh masyarakat disebut internalisasi. Setelah nilai dan norma yang baru itu diserap dan mendarah daging di kalangan anggota masyarakat, lama-kelamaan akan berkembang menjadi suatu lembaga. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, itu adalah hasil persentase dari kelompok 2. Selanjutnya, kepada kelompok 1, jika ada pertanyaan untuk kelompok 2, dipersilakan. Izin bertanya. Baik, dipersilakan. Baik, coba kelompok 2 jelaskan pengaruh dari suatu lembaga sosial. Terima kasih. Baiklah, izin menjawab. Maaf mematikan kamera. Adapun pengaruh dari lembaga sosial, yang pertama, adanya lembaga sosial dapat memberikan pengaruh pada lembaga atau pranata tertentu karena mereka saling berinteraksi sosial. Contohnya, keluarga akan banyak dipengaruhi oleh lembaga sosial, pendidikan, apalagi dalam hal yang berkaitan dengan perkembangan anaknya. Nah, yang kedua, ada pengaruh dari adanya lembaga sosial, sangat berpengaruh baik terhadap masyarakat, sehingga mereka merasa ada yang memperdulikan dan akan menggali rasa saling memberi dan rasa saling peduli. Yang ketiga, adanya pengaruh lembaga sosial sangat berperan penting terhadap masyarakat dan sangat berkaitan dengan pranata dan saling melengkapi. Itulah jawaban dari kelompok 2. Saya kembali kepada penanya. Baik, terima kasih kepada kelompok 2. Saya dapat memahami jawaban tersebut.
Baik, dengan berakhirnya diskusi kelompok 2, maka berakhir pula metode BUS kita pada hari ini. Terima kasih kepada rekan-rekan yang telah bergabung dan telah berdiskusi, dan terima kasih kepada kelompok 1 dan kelompok 2 yang telah menampilkan hasil presentasinya pada pertemuan kali ini. Saya akhiri pertemuan kita dengan mengucapkan alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.